Ya. Ada Selamat sore para saudara. Senang sekali sore ini bisa bersama dengan Pater Sebastian, pengelola channel Bro Semesta, dan juga bersama saya Pastor Kampung Tuh. Iya. Ya. Pastor Alfon Maria. Ya. Sore ini kita mau berbincang-bincang ringan. Ya. Saya beberapa kali melihat konten Pater ya di Bro Semesta, bagaimana perjalanan ke alam dan berinteraksi dengan alam. Saya melihat bahwa itu sangat positif karena kebetulan, bukan hanya kebetulan juga, karena memang hidup Pater sebagai seorang Fransiskan Kapusin yang sangat menghayati hidup ekologis, pelestarian terhadap alam semesta sebagai saudara, sebagai saudari. Iya, jadi itu panggilan khusus untuk para pengikut Fransiskus, untuk kita semua juga memang. Iya. Nah, tapi dalam karisma atau semangat kefransiskanan itu sangat ditekankan karena Bapak kita Fransiskus dari Assisi juga memberikan contoh ketika dia misalnya menyebut semua ciptaan yang lain itu sebagai saudara, bahkan sebagai saudari. maupun sebagai saudari yang harus dirangkul ya. Luar Selamat biasa. datang, saudari maut. Iya, selamat datang saudari maut. Ya. Jadi memang menunjukkan iman yang sangat dalam ya, kepada Sang Pencipta yang sudah menciptakan semuanya itu dan menunjukkan iman yang sangat dalam dan kesatuan dengan Tuhan dalam hal itu. Saya teringat waktu kecil, kan waktu kecil belum ada waktu itu radio, belum ada televisi, belum ada handphone apa, dan di kampung dulu di Danau Sugu Nun di kaki Bukit Barisan sana. Jadi saya sangat senang itu. Salah satu yang saya menyenangkan untuk saya adalah mendengar cerita, mendengar cerita orang tua. Dan dikatakan pada waktu itu, dulu itu awalnya semua makhluk itu, semua tanaman-tanaman itu, semua binatang-binatang itu bisa berbicara semua dulu. Lalu ada cerita tentang kancil yang bagaimana cerita tentang pohon-pohon yang berbicara. Sampai suatu ketika waktu Tuhan katanya lewat, semua berbicara kan. Oh Tuhan tolong Tuhan, ini macam-macam keluhan dan apa ini. Karena begitu bising dan ribut, Tuhan sampai marah katanya. Dia ambil satu kayu dan dia pukul daun pohon langge, ada langge yang sangat lebar daunnya itu. Dia pukul, diam. Sehingga sejak saat itu diamlah semua, tidak lagi berbicara segala ciptaan yang lain ini. Nah, itu memberikan kepada kita bahwa sebenarnya kan Tuhan yang menciptakan semuanya. Tuhan sendirilah komunikator pertama dan utama. Jadi ketika dia menciptakan segala sesuatu itu, dia juga mengungkapkan dirinya melalui ciptaannya, dan semua yang diciptakan itu adalah baik dari awalnya ya. Jadi saya juga melihat bahwa semua ciptaan yang lain itu adalah komunikator-komunikator kecil juga. Misalnya, indahnya bunga bakung, indahnya bunga itu menunjukkan tidak berbicara dia, tapi dengan menunjukkan keharumannya, keindahannya, dia sudah berbicara memuji Tuhan. Nah, ketika tadi timbul mitos-mitos atau cerita-cerita bagaimana kancil binatang-binatang yang lain bisa saling bercerita, dan manusia yang diberi oleh Tuhan akal budi ya, kemampuan berbahasa yang luar biasa, yang komunikasi itu diberi juga kepercayaan, terjemahkan atau ungkapkan dengan bahasa manusia harapan-harapan, bahasa-bahasa dari semesta alam, ini, semesta ini. Iya, jadi itu memang salah satu tanggung jawab dari manusia. Kalau sudah habis dibabat pohon-pohon, kalau sudah habis dibunuh binatang-binatang tertentu yang langka, mereka tidak akan bisa berbicara tolong, tapi melalui gejala-gejala alam, melalui kita manusia yang bisa berbicara mewakili mereka, kita dipanggil.
Jadi ini sebenarnya sebuah refleksi yang sangat dalam menurut saya, bagaimana kita melihat peran alam sebagai saudara, ya, dengan kita, dengan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Karena memang sangat disayangkan pada zaman ini ada kecenderungan manusia seolah-olah mau menundukkan alam, mengeksploitasi alam sesuka-sukanya. Jadi menjadi bos. Dia lupa bahwa dia dan alam semesta ini sama-sama ciptaan Allah yang sangat berharga. Jadi justru karena manusia itu diberi karunia yang sangat istimewa, yakni akal budi, dia juga mempunyai tanggung jawab yang sangat istimewa untuk membantu menyelamatkan ciptaan-ciptaan lain ini kan. Jadi dalam hal ini memang masih kadang-kadang kurang kepekaan manusia itu. Pernah sekali di Pangaribuan, lalu saya lihat anak-anak kecil membawa ketapel. Betul. Ketapel, mereka ketapel burung yang kecil-kecil, pipit, burung pipit, dan tupai. Dan begitu bangga mereka sudah mati satu burung yang sangat kecil ini. Saya bilang, mengapa kalian tembak itu? Mengapa kalian bunuh dia? Nanti tidak ada lagi. Nanti ada anaknya tinggal di pohon itu, mereka akan menangis nanti di mana mama kita. Padahal bagaimana kepuasan memakan daging burung pipit si kecil ini? Tidak kita mendengar lagi nanti suaranya. Betul. Nah, jadi kenapa rupanya jangan kalian ketapel burung-burung, tupai-tupai, biarkanlah mereka hidup. Nah, mereka itu saudara kita. Nah, tapi mereka tidak mengerti. Mereka mengatakan saudara, tapi ya saudara katanya. Juga ada supir pernah cerita dengan salah seorang supir saya berusaha supir umum, si Boga Mandua Mas. Saya selalu berusaha menghindarkan untuk menggilas binatang sekecil apapun. Anak ayam saya usahakan menghindarkan itu. Tapi kalau ular, Pastor, saya gilas. Kenapa, Pak? Tidak tahu. Sudah ada dari latar belakangan apa itu otomatis kebencian. Ya, memang. Tapi seandainya kita pikirkan secara secara lebih tenang, sebenarnya ular itu walaupun bentuknya atau caranya atau dari cerita-cerita bahkan dari kitab suci sepertinya menjadi musuh untuk kita, tapi itu juga kalau kita melihat mata rantai dari ekologi, siapa yang makan tikus, siapa yang makan ular, dan itu juga sebenarnya membutuhkan keseimbangan ekologis itu ya. Jadi selalu setiap makhluk itu ada posnya masing-masing untuk diseimbangkan oleh alam itu sendiri sebenarnya. Ya, memang keakraban dengan alam, keakraban dengan binatang-binatang bisa menguntungkan kita secara spiritualitas juga, Pak Ter. Ada beberapa pengalaman saya yang sangat menarik. Ketika perjalanan ke stasi di Gide waktu itu, saya pulang dari Gide menuju ke Gomo. Saya secara tidak sengaja menggilas anak ayam dan spontan saya berhenti. Saya berhenti karena kasihan dan memang saya gilas betul-betul itu dan hitungan saya pasti sudah matilah, remuk. Lalu saya berhenti, saya ambil dia dari tengah jalan, saya elus-elus dan memang dari hati yang terdalam saya kasihan. Saya kasihan. Sampai saya tiup-tiup supaya dia dapat oksigen. Saya hembus-hembus dan tidak lama setelah itu dia bangun berdiri. Wah, saya lega sekali. Ya, itulah hebatnya bagaimana kalau kita semakin dekat dengan alam, memiliki hati dengan alam. Ya, pastilah juga secara tidak langsung alam juga akan memelihara kita dan memang barangkali benar ya Pak Ter bahwa sebenarnya hidup kita ini lebih banyak tergantung kepada alam. Nah, jadi itulah salah satu semangat, sekali lagi salah satu semangat yang
barangkali Pater mau promosikan, benar, ya, melalui konten-konten dalam channel Prosemesta itu ya. Nah, satu lagi yang memang perlu juga kita sadarkan kepada orang banyak itu, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir ataupun hanya untuk zaman tertentu. Sedapat mungkin seandainya sampai makanya ada kata lestari kan, supaya lestari dijaga oleh umat manusia sendiri, itu bisa sampai ke anak cucu kita nanti bisa menikmati. Di Tarutung Bolak masa kecil lagi nih ya. Nah, saya ingat kalau sore-sore pada musimnya, nanti ada kalanya itu langit ini seperti tertutup oleh haluang atau kalong yang besar itu. Mereka berimigrasi pada musimnya, biasanya pada musim-musim durian mulai berbunga itu. Seperti penuh langit ini. Nah, beberapa hari itu nanti. Jadi pengalaman itu masih sangat dekat, masih saya alami sekitar 50 tahun yang lalu memang ya. Sekarang tidak ada lagi. Maaf. Tidak ada lagi sampai sekarang. Sehingga kita bilang, aduh, begitu cepatnya berubah, begitu cepatnya punah salah satu spesies yang dulu begitu banyak. Nah, di mana masalahnya ini? Sehingga nanti kalau saya ini kan sekarang saya bercerita itu, bahwa dulu langit itu mau sampai penuh oleh kelelawar besar itu, sekarang tidak ada lagi. Nah, tinggal cerita. Ya, tinggal cerita. Bagaimana cara kita supaya untuk spesies-spesies baik tanaman maupun hewan-hewan tertentu, kita saling berusaha juga untuk menjaga kelestariannya. Nah, itu juga salah satu message atau tugas kita untuk menyadarkan kepada orang lain. Ya, memang